Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watul Ardina Aprianti, NIM S1B019212 dari kelas PPKN 3E. Di sini saya akan membahas tugas 1 sampai dengan tugas 6. Yang pertama yaitu tugas 1, konsep dasar hukum pidana. Yang pertama, konsep dasar hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Yang kedua yaitu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana terdiri dari dua, yaitu yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Kedua yaitu secara umum untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua yaitu secara khusus. Secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu sifat hukum pidana. Yang pertama yaitu bersifat publik dan yang kedua yaitu bersifat privat. Submateri yang keempat yaitu jenis hukum pidana. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dan yang kedua yaitu tempat berlakunya, yaitu dia nasional, internasional, dan lokal. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan material dan formil. Yang keempat yaitu berdasarkan sumber, yaitu umum dan khusus. Submateri yang kelima yaitu lembaga penegak hukum pidana, yang terdiri dari yang pertama Polri, yang kedua jaksa, dan yang ketiga pengadilan, yang keempat lapas, dan yang kelima LPSK. Selanjutnya saya akan membahas tugas 2 yaitu konsep dasar kriminologi. Submateri pokoknya yang pertama yaitu pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krim yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Submateri pokok yang kedua yaitu tujuan kriminologi. Yang pertama yaitu memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku manusia atau lembaga sosial yang mempengaruhi norma hukum. Yang kedua yaitu mencari cara yang lebih baik menggunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Submateri pokok yang ketiga yaitu manfaat kriminologi. Yang pertama yaitu hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua yaitu menurut von Rich, sebaiknya hukum kriminologi bergabung dengan hukum pidana. Dan yang ketiga yaitu membantu minimalisasikan produk peraturan perundang-undangan hukum. Selanjutnya yaitu tugas 3, yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi berhubungan langsung dengan pelaku kejahatannya, hukuman dan pelakunya. Perbuatan jahat itu perlu dilakukan tindakan preventif dan represif, tujuannya agar pelaku kejahatan itu tidak mengulangi kejahatannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tugas 4 yaitu asas hukum pidana. Yang pertama yaitu asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar hukum konkret itu. Submateri pokok yang kedua yaitu asas-asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama asas teritorial, yang kedua asas personal, yang ketiga asas perlindungan, yang keempat asas universal. Yang kelima asas transitor, yang keenam asas universal, dan yang ketujuh asas transnormatif. Submateri pokok yang ketiga yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama, dalam hukum pidana, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.
yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum dan pidana yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu asas teritorialitas yang berbunyi pada pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu asas nasional aktif yang terdapat dalam pasal 5 KUHP, yaitu salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, dan 107, dan 108, dan 131. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tugas 5 tentang ajaran sebab akibat adalah hukum pidana. Submateri pokok yang pertama yaitu ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat disebut sebagai ajaran kausalitas adalah ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausali antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Submateri pokok yang kedua yaitu tujuan sebab akibat, yaitu tujuan ajaran sebab akibat berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seorang atau suatu akibat tentu yang berupa suatu tindak pidana. Submateri pokok yang ketiga yaitu hubungan kausal antara sebab akibat. Jadi, ajaran sebab akibat dalam praktik hukum pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diantaranya. Yang pertama, ajaran sebab akibat dalam kitab undang-undang hukum pidana terdiri dari dua elemen, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Dan yang kedua yaitu penerapan ajaran kausalitas sebab akibat dalam praktik adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Submateri pokok yang keempat yaitu rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama yaitu penyebab dirumuskan secara jelas, yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan. Yang kedua yaitu suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu keyakinan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab kausa. Yang ketiga yaitu dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagaimana dirumuskan sekaligus. Jika seseorang melanggar jam malam, maka pelanggar itu merupakan sebab. Yang ketiga yaitu dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagaimana dirumuskan sekaligus. Dan yang keempat, jika seseorang melanggar jam malam, maka pelanggaran itu merupakan sebab dan akan terganggu karena negara sebenarnya belum merupakan akibat. Yang kelima yaitu akibat berupa suatu penyataan tertentu tanpa menentukan suatu tindakan tertentu dengan sebagainya. Dan yang keenam yaitu perumusan sebab akibat dapat disimpulkan sebagai tindak diperlakukan dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik. Submateri pokok yang kelima itu implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Peran hukum dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran sebab dan akibat, yaitu peran hukum dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran kausalitas, di mana dalam rumusan delik atau kejahatan dalam undang-undang tidak ditentukan suatu akibat, tetapi hukum harus mengambil tindakan ajaran kausalitas yang diterapkan yang sesuai dengan keyakinan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tugas terakhir, yaitu tugas 6 tentang perbuatan pidana. Materi pokok yang pertama yaitu pengertian perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.
Dan materi pokok yang kedua yaitu unsur-unsur subjek perbuatan pidana. Subjek adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjek meliputi yang pertama, kesengajaan, dan yang kedua, kealpaan, dan yang ketiga, niat, dan yang keempat, maksud, dan yang kelima, dengan cara lebih dahulu, dan yang keenam, perasaan takut. Dan sub materi pokok yang ketiga yaitu unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari sisi si pelaku tindak pidana. Unsur subjek ini meliputi yang pertama, perbuatan atau kelakuan manusia, dan yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Dan yang ketiga, unsur melawan hukum. Dan yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Dan yang kelima, unsur yang memberatkan pidana. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.